Jenna De Jong gagal dinaturalisasi. Erick Thohir buka suara. Kabar mengejutkan datang dari timnas putri Indonesia. Jenna De Jong, pemain keturunan Indonesia asal Belanda, dipastikan batal dinaturalisasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal alasan di balik keputusan ini. Menurut Erick, proses naturalisasi pemain timnas sepenuhnya merupakan hasil rekomendasi pelatih. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut dilakukan secara transparan tanpa ada pemain titipan. Dalam hal ini, pelatih timnas putri, Satoru Mochizuki, tidak memasukkan nama Jenna dalam rencana tim yang tengah dibangun. Semua keputusan naturalisasi berasal dari rekomendasi pelatih. Tidak semua proses harus berakhir dengan menjadi WNI. Banyak juga pemain di masa lalu yang prosesnya tidak dilanjutkan, ujar Erick Thohir. Jenna sebelumnya sempat mengikuti pemusatan latihan timnas di Jepang, meski tidak ikut berlatih secara aktif. Sayangnya, kehadirannya tidak cukup meyakinkan pelatih. Sementara itu, Jenna menyampaikan kekecewaannya lewat unggahan di Instagram. Ia mengaku mendapat banyak pertanyaan dari para pendukung, namun memilih tak menjelaskan detail situasinya. Saya mengalami hal yang menurut saya sangat tidak profesional. Karena itu, saya memutuskan untuk tidak membela Indonesia, tulisnya. Satu hal yang pasti, keputusan ini menunjukkan bahwa PSSI ingin membangun tim nasional yang kuat dengan proses yang terbuka dan standar kualitas yang jelas. Nasib Indra Syafri di PSSI, masih dipercaya atau tersingkir? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya buka suara soal masa depan Indra Syafri di tubuh federasi. Meski tak lagi melatih, Indra ternyata masih punya peran penting di PSSI. Indra Syafri sebelumnya dikenal sebagai Direktur Teknik PSSI dan sempat dipercaya menangani timnas U23 Indonesia. Hasilnya, ia sukses mempersembahkan medali emas SEA Games 2023, sebuah pencapaian gemilang yang membanggakan Merah Putih. Memasuki tahun 2024, PSSI kembali memberi kepercayaan kepada Indra untuk memegang kendali timnas U20. Namun sayangnya, timnas U20 gagal lolos ke Piala Dunia U20 2025, dan hal ini membuat posisinya sebagai pelatih pun harus dilepas. Kini, kursi pelatih timnas U23 diisi oleh pelatih asal Belanda, Gerald van den Boek. Meski begitu, Indra Syafri tidak benar-benar pergi. Ia tetap berada di bagian teknikal PSSI sebagai anggota komite yang memiliki peran penting, terutama dalam memberikan informasi dan data pemain muda. Waktu saya masuk ke PSSI, dia memang sudah berada di komite teknikal. Dan sekarang dia masih di sana, ungkap Erick Thohir kepada media. Erick pun menambahkan bahwa posisi Indra masih bisa berubah. PSSI akan melakukan evaluasi besar-besaran dalam kongres tahunan yang digelar pada Juni tahun 2025 mendatang. Akan ada banyak review terhadap komite seperti komite disiplin, etik, dan lainnya. Mungkin nanti akan ada perubahan, tutup Erick. Kita tunggu saja, apakah Indra Syafri akan tetap bertahan atau akan ada wajah baru di struktur PSSI nanti. 4 pemain keturunan yang paling mungkin dinaturalisasi tahun ini. Timnas Indonesia kembali jadi sorotan jelang 2 laga krusial menghadapi China dan Jepang pada 5 dan tanggal 10 Juni tahun 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah persiapan skuad Garuda, muncul kabar menarik. Ada 4 pemain keturunan yang berpotensi segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas. Padahal sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan belum ada rencana menambah pemain naturalisasi. Tapi kalau kamu sudah lama mengikuti gaya kepemimpinan Erick, kamu pasti tahu, kejutan adalah bagian dari strateginya. Kalau Indonesia berhasil lolos ke babak keempat kualifikasi yang dimulai Oktober nanti, tentu dibutuhkan tambahan kekuatan. Karena di fase itu, lawan-lawan jauh lebih tangguh. Maka, naturalisasi dari sekarang jadi langkah cerdas agar pemain bisa adaptasi dan bangun chemistry dengan tim. Nah, ini dia 4 nama pemain keturunan yang disebut-sebut siap gabung timnas Indonesia. 1. Jayden Oosterwolde, fullback kiri, Fenerbahce.
Zidane pernah ditemui langsung oleh asisten pelatih Alex Pastur di Turki. Ia juga dikenal dekat dengan Miss Hilgers yang lebih dulu membela Merah Putih. 2. Pascal Struijk, bek tengah, Leeds United. Bek berusia 25 tahun ini kabarnya duduk satu tribun dengan Patrick Kluivert saat Leeds lawan Oxford. Rumor pertemuan mereka pun langsung mencuat. 3. Tristan Goijer, fullback kanan, PEC Zwolle. Pemain jebolan Ajax ini punya tato bertuliskan keluarga dalam bahasa Indonesia di dadanya. Bukti ikatan emosional yang kuat dengan tanah leluhur. 4. Miliano Jonathans, winger kanan, FC Utrecht. Sang ayah bahkan dikabarkan datang ke Indonesia pada Maret lalu. Tujuannya, diyakini untuk membahas peluang Miliano membela timnas. Walaupun belum ada pengumuman resmi dari PSSI, manuver pelatih dan sinyal-sinyal yang muncul bikin peluang ini makin nyata. Siapa tahu, keempat pemain ini bakal pakai jersey Garuda saat hadapi China dan Jepang nanti. 3 posisi yang bisa diperkuat Pascal Struijk jika bela timnas Indonesia. Nama Pascal Struijk kembali jadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Pemain yang kini membela Leeds United itu digadang-gadang bakal segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Rumor ini semakin kuat setelah Struijk tertangkap kamera duduk satu tribun dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, saat menyaksikan laga Oxford United vs Leeds United di lanjutan Liga 2 Inggris, pertengahan April tahun 2025. Banyak yang menduga, ada pertemuan penting antara keduanya di balik layar. Jika benar Struijk resmi menjadi warga negara Indonesia, tentu ini jadi kabar gembira bagi skuad Garuda. Kenapa? Karena Struijk bukan pemain biasa. Ia dikenal sebagai pemain serba bisa yang bisa menempati lebih dari satu posisi. Berikut 3 posisi yang bisa dimainkan Pascal Struijk. 1. Bek tengah. Ini adalah posisi utama Struijk. Ia sudah tampil sebagai bek tengah sebanyak 128 kali. Tak cuma kokoh di pertahanan, Struijk juga produktif, mencatatkan 16 gol dan 3 assist dari posisi ini. 2. Gelandang bertahan. Struijk juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan alias jangkar di lini tengah. Dalam 18 laga di posisi ini, ia mampu menjaga kedalaman tim sekaligus menyumbang 2 gol. 3. Bek kiri. Menariknya lagi, Struijk juga pernah tampil di posisi bek kiri dalam 28 pertandingan. Hebatnya, dari sisi kiri ia mampu mencetak 3 gol dan 1 assist. Kehadiran Struijk tentu bisa jadi tambahan amunisi yang sangat berharga bagi timnas Indonesia. Patut kita tunggu. Apakah naturalisasi ini benar-benar terwujud? PSM tersingkir. Ken melaju ke final ASEAN Club Championship. PSM Makassar harus mengubur mimpi ke final setelah kalah 0-2 dari Chong'an Hanoi (CAHN) di leg kedua semifinal ASEAN Club Championship 2024/2025, Rabu malam di Stadion Hangzhou, Vietnam. Padahal di leg pertama, PSM sempat unggul 1-0 lewat gol Yuran Fernandes. Tapi di leg kedua, CAHN tampil agresif dan mendominasi. Gol pertama dicetak Hugo Gomez di menit ke-48. Lalu Bui Hoang Viet An menggandakan keunggulan di menit ke-60. Skor agregat 2-1 untuk Ken membuat PSM tersingkir. CAHN pun melaju ke final dan akan menghadapi pemenang laga Buriram United vs BG Pathum United. Final akan digelar 2 leg pada 14 dan tanggal 21 Mei tahun 2025.